Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kali ini saya, Ibu Primi Rohimi, dosen pengampu mata kuliah Profesi Kehumasan Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus, akan menjelaskan tentang pertemuan kedua. Pertemuan kedua mata kuliah profesi kehumasan ini, subjek PMK-nya, kemampuan yang diharapkan pada mahasiswa adalah mahasiswa mampu menghasilkan karya tentang profesi kehumasan dalam dakwah Islam dan menunjukkan penguasaannya. Ini merupakan kompetensi kognisi yang keenam, psikomotorik yang kelima, dan afeksi yang kelima. Indikatornya, kreativitas menghasilkan karya tentang profesi kehumasan dalam dakwah Islam, itu kognisi yang keenam. Kemudian kemampuan menghasilkan portofolio tentang profesi kehumasan dalam dakwah Islam, itu psikomotorik yang kelima. Dan ketepatan menunjukkan penguasaan profesi kehumasan dalam dakwah Islam. Kriteria penilaiannya adalah dari kreativitas, kemampuan, dan ketepatan. Bentuk penilaiannya, untuk menilai sikap saya gunakan observasi. Untuk menilai pengetahuan, saya melihat dari karya video, dan untuk menilai keterampilan umum serta keterampilan khusus adalah dari portofolio catatan perkuliahan di blog masing-masing. Metode pembelajaran untuk mata kuliah profesi kehumasan adalah kuliah dan diskusi kelas dengan tatap muka 150 menit, karena satu SKS-nya itu setara dengan 50 menit. Tugas kelompoknya menghasilkan karya video materi profesi kehumasan dalam dakwah Islam dan menunjukkannya di kelas, mengelola kelas untuk melakukan diskusi. Ya, jadi kelompok yang pertama di pertemuan yang kedua ini harus memimpin diskusi kelas ini nanti dengan materi dari dia sendiri, yaitu dari video materi yang sudah dia bikin. Dan video materi itu adalah video materi tentang profesi kehumasan dalam dakwah Islam. Teman-teman bisa browsing ya, atau bisa bertanya-tanya selebihnya lebih lengkap dengan saya. Intinya begini, bahwa dalam kegiatan dakwah itu seorang dai itu bisa menerapkan fungsi-fungsi humas. Bisa di dalamnya ada praktek-praktek kehumasan. Nah, kalau bicara profesi, maka dia adalah orang yang bekerja, ya, berprofesi atau bekerja sebagai public relation officer atau sebagai bagian humas. Ya. Bagaimanakah peran profesi kehumasan itu dalam dakwah Islam? Jadi sesungguhnya profesi kehumasan itu bisa mengemas kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan image atau citra positif perusahaan itu dalam bentuk dakwah Islam. Tentu saja khususnya perusahaan dengan sasaran konsumen atau halayak muslim. Nah, kalau yang bukan muslim gimana? Yang bukan muslim, tentu saja kita memahami bersama bahwa nilai-nilai Islam adalah nilai-nilai rahmatan lil alamin. Di dalamnya ada nilai humanisme. Salah satu core values dari ilmu Islam terapan juga ada humanity kan, atau kemanusiaan. Maka kegiatan-kegiatan kemanusiaan bisa diarahkan ya menuju kegiatan dakwah Islam. Contoh atau misalnya kita humas atau public relation atau divisi atau departemen atau bagian humas ya membuat atau mengusulkan program sedekah harian misalnya. Jadi pegawai atau semua staf di perusahaan itu menyisihkan sebagian bebas sukarela ya dari kepemilikannya, pendapatannya, gajinya, hartanya ya untuk sedekah. Jadi sedekah itu saya yakin bukan hanya ajaran Islam saja, ajaran semua agama itu ada sedekahnya. Nah, untuk dakwah Islam ini kemudian nanti sedekahnya tentu saja ya sudah diinformasikan dan disepakati secara umum, misalnya digunakan untuk untuk manajemen atau pengembangan atau untuk pengelolaan. Saya mencari kata-kata itu kok susah. Untuk pengelolaan misalnya rumah ibadah bisa, atau panti asuhan yatim piatu, atau untuk pengelolaan kegiatan pendidikan gitu. Jadi untuk
kegiatan-kegiatan dakwah Islam yang lebih kepada kemanusiaan secara umum. Gitu. Jadi profesi kehumasan ini sangat berperan sebetulnya dalam dakwah Islam. Maka dari itu penting sekali bagian humas ini bagian humas ini dilakukan atau dikerjakan, atau bagian humas ini adalah orang Islam gitu, atau orang Muslim, sehingga image yang berusaha ditanamkan atau berusaha ditumbuhkan untuk perusahaan itu tentunya image yang tidak sekedar keuntungan atau profit materi semata pada perusahaan, tetapi keuntungan atau profit yang lebih luas ya, keuntungan sosial, moral itu ketika kemudian menjadi salah satu tujuan dari perusahaan itu, tentu saja perusahaan itu akan mendapatkan hal yang lebih. Kalau keuntungan materi itu hanya sekedar materi saja sudah, tetapi keuntungan sosial itu bahkan bisa melebihi materi. Artinya profit materi bisa didapatkan juga dari perusahaan yang mengejar yang juga berorientasi pada keuntungan sosial, moral, spiritual. Itu maksud dari pembahasan tentang profesi kehumasan dalam dakwah. Salah satunya. Nah, salah lainnya mari kita kaji bersama dalam diskusi. Itu saja penjelasan saya tentang pertemuan kedua dari mata kuliah profesi kehumasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.